Saudara, hari ini saya akan bicara satu topik mengenai price tag atau label harga. Minggu lalu saya bicara the real you, bicara soal siapa sesungguhnya diri Anda. Kita bicara soal spiritual man. Dan hari ini saya akan bicara soal harga, price tag, ya, label harga. Bapak Ibu, berapa banyak di antara saudara yang punya pengalaman begini? Anda pergi ke mall, lihat baju, lihat sepatu, cocok, dicoba, enak dipakai. Bahannya luar biasa, terus dipakai jadi lebih cantik, jadi lebih ganteng. Pernah ngalamin gitu? Terus nggak jadi beli. Pernah nggak? Siapa yang pernah ngalamin seperti itu? Coba lambaikan tangan di sini. Pernah ya? Waduh bagus, kesemsem, aduh enak dipakainya, keren, warnanya ciami gitu loh ya. Tapi begitu Anda lihat price tag-nya, nolnya ada 1, Anda nggak lihat gitu. Atau nolnya ada 2, kita nggak lihat di belakang. So Anda nggak jadi beli. Kenapa? Harganya terlalu mahal. Betul nggak? Setuju nggak saudara? Itu sebabnya saya percaya makin mahal satu barang, atau mungkin begini saya balik, makin bagus kualitas barang itu, biasanya makin mahal. Saya percaya saudara yang dikasih Tuhan, kekristenan juga sama. Kalau Anda mau semakin hari semakin indah di mata Tuhan, itu akan makin mahal. Itulah sebabnya kenapa saudara kita perlu ada yang namanya mengerti soal harga di dalam pengiringan kita sama Tuhan. Kita lihat di dalam slide ini, saudara, banyak orang menjadi jemaat karena hanya dengan percaya dan beribadah. Percaya dan beribadah membuat saudara menjadi jemaat. Yes, ada begitu banyak orang beribadah, datang, percaya sama Yesus, dan jadi jemaat. Tapi untuk menjadi seorang murid, Anda butuh yang namanya pemuritan. Kalau dalam bahasanya Yesus adalah ikutlah aku akan jadikan kamu penjala manusia. Kata dijadikan, kenapa pemuritan ada kata dijadikan? Karena di sini ada proses pembentukan. Nah ketika masuk melalui proses pemuritan, maka Anda baru jadi seorang murid. Jadi seorang murid. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kembali lagi seperti yang tadi barusan saya sebutkan di dalam video, bagaimana dari awal tahun Tuhan bawa gereja ini, saya merasa sekali kuat, Tuhan membawa gereja ini untuk kembali back, untuk masuk dalam polanya Tuhan. Nah satu pola yang harus dibangun adalah pola pemuritan, untuk bisa jadi murid saudara. Tidak kebetulan saudara, 2 minggu yang lalu seorang pembicara mengenai master plan. Dan saya percaya saudara nanti beberapa saat ke depan saya tiba-tiba juga diingatkan ada satu hamba Tuhan yang memang spesialisnya adalah discipleship. Dan dia saya akan undang dan sudah confirm waktunya di bulan Agustus nanti. Saudara yang dikasihi, itu sebabnya kenapa ini penting sekali. Jadi untuk itu secara bukan cuma sekedar mengerti, tetapi as a practice bagaimana kita menjadikan ini budaya, culture. Ada satu slide yang Anda perlu melihat, saudara. Saya kutip dalam bahasa Inggris dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ini bukan kutipan saya, tetapi saya kutip dari satu kutipan. Salvation costs you nothing. Salvation costs you nothing. But, dia bilang, discipleship will cost you everything. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, keselamatan tidak memerlukan pengorbanan saudara, pengorbanan saya. Cukup pengorbanan Yesus. Then you receive just because you believe. Anda percaya, you have faith in Jesus, Anda diselamatkan. Keselamatan tidak memerlukan pengorbanan saudara karena sudah dibayar oleh Yesus di atas kayu salib. Tapi untuk menjadi murid, saudara, pemuritan akan membuat saudara dan saya mengorbankan segalanya. Yang setuju dan mengerti, coba katakan amin. Saudara, kutipan ini saya diingatkan oleh Tuhan ketika saya mempersiapkan khotbah ini adalah pengalaman saya dengan ayah saya. Ketika saya pulang dari Amerika, sekolah dari Amerika, lalu saya menerima diterima menjadi trainee di sebuah bank asing. Dengan gaji yang sangat murah waktu itu, beberapa Anda sudah tahu cerita ini tentunya. Saudara, cuma dalam konteks ini saya bawa, diingatkan oleh Tuhan. Saudara, dengan gaji yang sangat murah, dalam waktu itu sebagai orang lulusan Amerika MBA, saudara, lalu dikontrak. Anda bayangkan saudara dikontrak, dan dikontraknya bukan cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun dikontrak. Tidak bayar, tidak dikasih pesangon kalau diberhentikan. Lalu kemudian tidak ada yang namanya uang lembur, tidak ada. Saudara, saya waktu menerima itu, saya bilang sama papa saya nggak mau terima kerja di sini. Ayah saya tanya, kenapa? Gajinya cuma segini. Kapan kepulangan? Saya bilang, balik modalnya kapan?
Apa yang papa berikan sekolahin saya mau kapan balik modal. Lalu papa saya bilang gini, ada nggak jadwalnya? Ada, dalam 2 tahun saya begini-begini. Papa saya cuma ngomong satu hal yang saya nggak bisa lupa sampai hari ini. Dan itu saya ingat terus. Dia bilang gini, waktu kamu sekolah di Amerika, yang invest adalah papa. I am the one who invest in your life. Bapak saya bilang gitu, aku yang invest buat kamu. Tapi sekarang waktu kerja, giliran kamu yang harus invest. Paham gak nih saudara? Itu sebabnya saudara, it cost you something. Waktu itu bukan everything, but something untuk saya bisa berkorban, untuk mau kerja. Dan saya bersyukur saya mengikuti nasihat ayah saya. Dan tidak ada penyesalan sampai hari ini. Karena lewat itu justru saya banyak belajar. Bapak ibu saudara, itu sebabnya kenapa kita tidak bisa cuma sekedar datang ke gereja beribadah. Karena untuk bisa datang ke gereja beribadah, setiap orang punya privilege untuk bisa datang ke gereja. Saudara, saya cerita sedikit saudara. Ada banyak cerita yang Tuhan ingatkan saya ketika saya mempersiapkan tahun ini ke beberapa khotbah. Banyak sekali Tuhan tiba-tiba bisa mengingatkan saya. Saya ini orangnya suka gak gampang ingat saudara. Dalam artian suka lupa gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, saya cerita ya, ini kisah nyata ketika saya pelayanan di suatu kota di Surabaya. Ketika saya pelayanan di suatu Surabaya, setelah selesai saudara, saya biasa habis selesai ada jeda makan siang. Saya diantar oleh seorang pekerja untuk makan siang dan tempat lokasinya ada di mall. Saudara yang dikasih Tuhan, waktu sambil jalan dia cerita, Pak Bapak mau dengar cerita nggak yang menarik? Apa ceritanya? Dia bilang begini, saudara saya rajin ke gereja tiap hari Minggu, nggak pernah miss. Kayaknya rajin sekali. Dari agama lain dia bilang. Terus saya bilang, ya kalau udah tiap minggu begitu mah udah Kristen atau. Bukan Pak, makanya saya bilang sama dia, lu udah sekian lama ke gereja, kenapa lu gak mau dibaptis? Enggak, gua gak mau dibaptis, gua mau tetap agama gua. Jadi lu tiap minggu ngapain ke gereja? Dengar baik-baik, ini sesuatu yang menarik saudara, dan ini penting untuk Anda perhatikan. Dia bilang begini, sekarang gua baru ngerti, dia ngomong gua lu karena saudara kan. Jadi lebih enak nih ceritanya pakai ngomongan gua lu. Gua tuh sekarang baru tahu, ternyata gereja tuh gak seperti zaman dulu. Serem datang ke gereja. Wow, datangnya kayaknya, kayak gimana kursinya kayu gitu kan. Kan zaman dulu gitu tuh kalau gereja. Sekarang nih dia bilang, kursinya empuk. Enak, suasananya nggak mencekam. Nggak menakutkan. Suasananya enak gitu. Pakaiannya juga orang-orangnya juga enak dilihatnya gitu kata dia. Oh ya? Terus dia bilang begini loh Pak, itu musiknya ternyata top ya katanya. Itu musiknya bagus, yang nyanyi bagus. Terus dia bilang suara soundnya dong, bum, enak di kuping kata dia, gitu. Oh ya, terus Pak dia bilang begini, itu ternyata interiornya juga modern ya, enak dilihatnya. Kalau bahasa kita, ambience, tahu ambience? Suasananya enak, itu saudara. Terus apa lagi katanya? Saudaranya ini bilang, yang mengantar saya. Dia bilang pendetanya juga, gua demen dengernya katanya. Lucu-lucu katanya. Dan bukan cuma lucu-lucu katanya, itu persis seperti gua sekolah motivator, nggak bayar di gereja. Ngajarin banyak motivasi kata dia. Dan tertarik gue, tiap minggu daripada gua di rumah mendingan gua ke gereja. Tapi gua mah tetap dengan agama gua, dia bilang gitu. Nah, Anda ngerti gak maksud saya? So ada orang-orang tertentu di gereja, yes, datang ke gereja, tapi belum tentu jadi murid. Coba yang paham lambaikan tangan. You get the point or not? Itu sebabnya saudara, seorang murid, saya ulangi lagi, adalah membangun satu pola dalam hidupnya. Itu sebabnya kenapa pola itu penting. Nah, membangun pola masalahnya tidak mudah buat setiap orang. Kenapa? Karena Anda dibentuk, dipolakan oleh orang yang Anda mungkin tidak kenal selama ini. Tahukah saudara, dibangun pola oleh orang tua aja nggak gampang, apalagi dengan orang yang Anda mungkin belum kenal seperti orang tuamu sendiri. And that is not easy. Tidak mudah. Makanya di dalam pembangunan untuk membentuk pola, dibutuhkan kerelaan. Coba katakan sama saya, rela. Dibutuhkan kerendahan hati, coba bilang rendah hati. Diperlukan kesediaan, coba bilang sedia. Saudara, Anda perlu ada kesediaan, Anda perlu kerelaan, Anda punya kerendahan hati kalau mau dibangun pola. Itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu banyak orang gak gampang untuk bisa menjadi seorang murid sebagai murid Tuhan.
Kenapa? Karena untuk melakukan pemuridan, sometimes, kadang-kadang, ada unsur menegurnya. Nah, ini unsur yang paling gak disuka sama orang. Tapi kalau unsur dikasihi, unsur didoakan, unsur dijemput, dibesuk, dijenguk, itu suka. Tapi kalau sudah ditegur, kalau sudah dikoreksi, haleluya, lupakan saja. Nah, itu sebabnya kenapa tidak mudah. Bukankah kalau Anda jadi ayah, jadi ibu terhadap anakmu, Anda lakukan juga peneguran dan Anda tegur, Anda omelin, ya atau enggak? Siapa orang tua di sini, coba lambaikan tangan. Betul atau enggak apa yang saya ngomong? Anda akan tegur. Nah, hal yang sama ketika Anda mau dimuridkan, mau dibapai, Anda juga akan ngalamin proses itu. Nah, ini yang tidak mudah bagi banyak orang Kristen. Saya akan ajak saudara lihat satu firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5. Hari ini saya akan banyak coba untuk mengajar kepada Anda. To pay the price tag. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 12, 13. Firman Tuhan bilang begini, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu. Menghormati orang-orang yang bekerja keras di gereja di antara saudara, easy, gampang menghormati. Oh, dia kerja keras loh. Wah, luar biasa, lu melayaninya dahsyat. Itu easy. Yang memimpin kamu dalam Tuhan juga gampang. Yang mengarahkan saudara dalam Tuhan, easy. Tetapi saudara, ada kata yang menarik terakhir, yang menegur kamu. Yang menegur kamu, bukan menegur, hey, halo, bukan itu maksudnya, itu juga tegur sapa itu namanya. Tapi menegur, mengoreksi saudara, that is not easy, friends. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih, karena pekerjaan mereka hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kata menegur, bahasa aslinya adalah notetio. Kata aslinya adalah notetio. Nah, saudara, notetio di dalam bahasa Inggrisnya adalah to put into the mind, instruct, warn, admonish. Dalam terjemahan bahasa Indonesianya artinya mengingatkan, memberikan nasihat, instruksi, memperingatkan, menegur. Jadi saudara, namanya notetio atau menegur itu bisa mengingatkan, bisa memberi instruksi, bisa memperingatkan, bahkan bisa menegur. Ada lagi saudara yang namanya notetio atau menegur ini adalah to admonish with reproof. To admonish with reproof. Artinya menegur bisa disertai dengan omelan dalam tanda kutip, bisa ditegur, disertai dengan yang namanya templakan. Nah, ini yang tidak mudah, makanya kenapa saya berkata proses pemuridan is not an easy thing. Enggak semua orang bisa lewatin ini, saudara. Karenanya tidak heran banyak orang yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Berbahagialah mereka yang setia sampai akhir. Itu sebabnya saya melihat ada begitu banyak orang Kristen tidak bisa meningkat ke level berikutnya menjadi seorang murid, apalagi menjadi seorang anak, karena tidak siap bayar harga. Seperti tadi saya bilang, lihat barangnya bagus, maunya ada, tapi nggak bisa. Karena harganya kemahalan buat kita. Halo? Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mudah. Coba bilang gampang. Sekali lagi, gampang. Mudah. Kalau Anda cuma sekedar jadi orang Kristen, datang beribadah, ikut pelayanan, gampang. Nggak susah itu. Saya ulangi, gampang. Untuk cuma datang ke gereja, ibadah, ikut pelayanan, very easy. Tapi untuk jadi murid, untuk jadi anak, nggak sama Bapak Ibu. There is a totally different. Karena hanya sekedar beribadah, nobody, tidak ada yang menegur, tidak ada yang mengarahkan, easy. You come and go, datang, pulang, nggak ada yang tahu. Ikut pelayanan, that's okay. Tetapi ketika mau dimuridkan, ntar dulu saudara. Ini adalah satu proses yang berbeda. Halo, saudara ngerti? Karena itu, hari ini saya mau coba memperkenalkan satu pengertian kepada saudara, antara fathering and discipleship dan terus ke bawah, untuk sekedar Anda tahu. Karena waktu itu saya pernah khotbahkan juga untuk preview mengenai fathering. Sedikit demi sedikit saya akan buka kepada saudara. Ya, are you ready? Anda siap? Kita akan lihat slide berikut ini, saudara. Mudah-mudahan yang buat slide sudah selesai. Oke. Segala sesuatu dimulai dengan fathering. Karena Alkitab jelas mengatakan bahwa Father, Bapa di dalam ketritunggalan Allah itu penting.
Demikian pula di dalam gereja ketika Paulus berkata, akulah bapakmu. It's about fathering. Coba bilang pembapaan. Nah dari pembapaan muncul yang di bawahnya adalah yang namanya discipling. Yaitu memuridkan. Jadi Anda harus tahu di dalam proses pemuridan, you need the spirit of fathering. Untuk mempunyai roh dari Bapa. Anda mungkin akan melihat perbedaannya nanti. Karena sebagai murid, Anda dibangun polanya, Anda terima yang namanya nilai, cara hidup, Anda dimuridkan. But from the Father you get the DNA. Anda akan mendapatkan DNA, akan mendapatkan the spirit of the Father, dan Anda akan mendapatkan legacy. The legacy from the Father. Itu sebabnya saudara ada fathering, ada discipling. Saudara paham sampai di sini? Nah discipling membutuhkan satu yang namanya BTS love. Saudara ada BTS meal, ada BTS love. Yang usia kayak saya mungkin nggak tahu BTS. Atau yang sudah tahu BTS. BTS itu singkatannya apa? Bangtan? Hah? Anak muda? Bangtan? Sendon, ya. Atau Bangtan Boys. Terkenal di Korea. Saudara mungkin Anda berkata, weh, pastor tahu saya bisa search di Google kok. Saya kasih tahu begini, kenapa? Ini penting, this is what I want to teach you. I can search in the Google, saya bisa tahu kapan mulainya, hitnya siapa yang bikin hit, apa itu, anggotanya siapa aja namanya, lalu orangnya umur berapa, I know it. Saya bisa cek di Google. But beda dengan anak muda yang in it. Ngerti gak sih? Mereka bukan cuma sekedar tahu lewat Google, tapi mereka ikutin jejak-jejaknya, bahkan mereka masuk di dalamnya, ikutin lagunya, dan ikut hype-nya dengan mereka. Itu tidak sama. The same thing with us, orang Kristen, kita bisa googling tentang firman Tuhan dimanapun Anda bisa Google, Anda bisa ngerti, Anda bisa tahu, but tidak sama dengan orang yang ngalamin di dalamnya. You get the point or not? Anda bisa sharing dari Google dengan apa yang Anda dapat, easy man. Tapi untuk mendapatkan esensi, you need somebody untuk bisa transfer it to you. Coba siapa yang mengerti, lambaikan tangan. It's not about Google the answer, it's about how you have the legacy. And you are in it. Makanya saya bisa bilang ngomong BTS segala macam, nggak ada nya. Coba bilang Loh, ya ilah saudara, senior pastor sudah jadi opa ngomong BTS, love, kayaknya enggak ada nya gitu. Coba anak muda yang ngomong nya dapat, gregetnya dapat, betul enggak saudara? Saya barusan tadi tanya di ruang VIP, BTS meal itu mahal ternyata. Ada loh satu menteri beliin meal BTS untuk anaknya. Saya baca, saya ikutin di netizen punya komentar. Wah ini orang tua yang namanya orang tua idaman buat anak-anak sekarang. Luar biasa. Everybody talks about BTS. Bangtan Boys. Saudara apa itu BTS love? Itu singkatan. You build, you teach, you share, and you love. Itu sebabnya discipling ada BTS love. You build artinya you train, you build, you memberikan apa yang hancur hidupnya, you build it back, bawa mereka dalam pemulihan, kembalikan kepada tracknya, you build them. Bukan menghancurkan, bukan merusak hidup mereka, but you build, you accept them, you build. Salah satu adalah acceptance. And then you teach them, ajarkan firman Tuhan, ajarkan kebenaran. Kemarin ada seseorang yang men-share di grup mengenai John Hagee, menjelaskan bagaimana membangun anak-anak muda di era-era yang menakutkan seperti sekarang ini. You build, sebagai orang tua harus build. Kemarin ketika saya gunting rambut ada seorang ibu nanya, Pak gimana dalam kondisi kayak begini membangun anak-anak? Saya cuma berkata begini, karena saya sudah mendengar juga saudara dari John Hagee, saya bilang nanti saya share itu. Supaya apa saudara-saudara harus tahu how to build, membangun orang bukan cuma sekedar membangun pikirannya, but to build the life in Christ. Membangun di dalam Kristus. Bisa katakan amin. You teach them, ajarkan kebenaran, ajarkan firman, then you share your life. Membagikan hidup saudara dan tentunya harus disertai dengan the love of God. Dan itulah yang namanya BTS love.
Halo? Ada amin saudara? Dan tapi konsepnya adalah you need to know that spirit is from the Father. Is from the Father come to the discipling. Dan discipling itu bisa dijalankan oleh segala pihak. Siapa yang mengerti? Lambaikan tangan saudara. Nangkep ya saudara ya. Itu sebabnya kenapa pemuritan sangat penting. Karena ini panggilan untuk membuat saudara dan saya menjadi seorang yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Panggilan utama saudara bukan cuma sekedar melayani di gereja. Panggilan saudara bukan cuma sekedar punya ministry dalam hidup saudara. Panggilan saudara bukan cuma sekedar jadi jemaat dalam gereja. Nah. Panggilan saudara yang paling utama adalah untuk menjadi serupa dan segambar dengan anaknya Yesus Kristus. Yang setuju boleh katakan amin. Itu sebabnya kenapa Yesus memilih murid-muridnya, memanggil murid-muridnya, dibentuk dan menjadi rasul pada akhirnya. Karena ada satu proses yang namanya discipling. Ada satu proses namanya fathering. Paham? Coba katakan amin. Siapa aja yang bisa dipanggil untuk bisa menjadi seorang murid? Saya percaya panggilan untuk menjadi murid terbuka untuk siapapun yang percaya kepada Tuhan. Kalau Anda bilang saya percaya, silakan saudara. Anda mau percaya, oke, Anda menjadi bagian dari orang yang bisa dipanggil untuk menjadi seorang murid. Anda ingin bertumbuh, Anda ingin menjadi dewasa, Anda siap, Anda sedia, Anda rela, Anda punya kerendahan hati untuk dibentuk, then you are part of it. Makanya kenapa di dalam DART, di dalam Discipling and Real Talk, membutuhkan orang-orang seperti ini. Halo? Waktu saya mula-mula menjadi orang Kristen di awal-awal tahun 79, ketika saya mulai berapi-api di dalam Tuhan melayani, saudara mau tahu siapa yang memuridkan? Orang-orang yang dipanggilnya, muda tua, usianya gapnya luar biasa. Tetapi saudara, because of the desire of the heart dari saya dan beberapa teman, biarpun dia tua, kita dengar. Kita kepengen dengar karena kita mau nangkap bukan soal tuanya, tapi kita mau nangkap the essence of the life of Christ, hidup Kristus yang dialami dalam hidupnya. Itu yang kita mau dapat. Dan ketika kita dapat, we bring out, kita bawa di dalam level kami sebagai mahasiswa waktu itu. Tapi apinya kita dapat. Ada ngerti? Dapat saudara? Makanya tadi saya bilang mungkin ada gap secara usia. Jelas beda usia saya dengan mereka. Jauh sekali. But Anda mesti mengerti apa yang saya alami, pengalaman hidup yang saya alami, baik dalam pekerjaan, baik dalam keluarga, baik dalam kehidupan, baik dalam pelayanan. Ini adalah deposit besar yang perlu Anda gali. Haleluya. Ada amin? Nah, saya akan masuk kepada price tag. Nah, ada beberapa ayat yang saya mau usulkan untuk sampaikan kepada saudara. Ayatnya saya munculkan dulu, nanti penjelasannya belakangan. Ready? Halo? Siap bayar harga enggak? Siapa yang siap bayar harga? Coba lambaikan tangan. Orang suka ikut seminar. Orang suka ikut seminar, lewat KKR dan sebagainya. Tapi ketika masuk dalam kehidupan sehari-hari untuk dimuridkan, not easy. Not easy. Kita lihat Lukas 9, 23, 24. Ayat inilah yang menjadi sebuah ayat yang menguatkan saya untuk membahas ini. Dan terutama ketika waktu sharing dengan para full time di hari Selasa. Saya banyak mendapatkan pesan-pesan Tuhan diperkuat justru dalam sharing di hari Selasa dengan full time. Salah satunya Brother Agung. Brother Agung ada di atas ya? Oh iya, itu dia di situ, belakang kameramen. Dan selalu waktu kita tanya untuk mengenai sharing apa yang dia dapat. Dia mendapatkan satu sharing yang menarik, dia bilang adalah dying to self. Sebelum kita die to self, mati kita sulit. Dan saya berkata that is confirmed dengan apa yang saya dapat. Dalam Lukas 9, 23, 24, katanya kepada mereka Yesus bilang, setiap orang termasuk saudara dan saya yang mau ikut aku. Siapa yang mau ikut Yesus? Lambaikan tangan. Coba yang mau ikut Yesus. Haleluya. Ia harus. Kalau harus adalah kewajiban, harus. Harus apa? Menyangkal dirinya, memikul salibnya, bukan salib Tuhan, tapi salibmu sendiri, setiap hari. Berapa lama? Setiap hari. Enggak seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali. Menyangkal diri, pikul salib setiap hari, lalu ikut aku. Banyak orang ikut Yesus dulu, baru tahu harganya, susah baru belakangan. Mundur dari Tuhan, ngerti?
Banyak orang ambil keputusan ikut Yesus dulu, tahu baru harganya, aduh. Saya pernah makan satu kali sama istri, makan soto, saudara. Begitu saya makan soto, saya baru tahu, begitu dapat bilnya saya bilang, waduh mahal amat nih soto gitu. Nah saudara, tapi karena udah makan mau gak mau mesti bayar kan begitu saudara. Nah tapi kalau di dalam kekristenan, Anda ikut Tuhan, begitu ada pemuritan, begitu ada harga yang harus dibayar, ikut sangkal diri pikul salib, gak jadi deh. Berapa banyak orang seperti itu? Anda mesti lihat urutan pertama bukan pikul salib, sangkal diri. Kenapa itu urutannya nanti kita belajar, saudara. Berapa banyak di antara saudara yang sudah lama tidak dengar khotbah kayak begini? Kita suka dengar sukses, kita suka dengar sesuatu, tapi berapa banyak di antara saudara sudah lama tidak dengar sangkal diri, pikul salib. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, nah ayat ini menjelaskan, kaitannya dengan sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan akan ada barter kehidupan. Barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Jadi Tuhan lagi bilang begini, if you want to follow me, engkau mau ikut aku, engkau harus berani melepaskan hidupmu yang sekarang untuk mendapatkan kehidupanku. Bahasanya, terjemahannya gini, kalau selama engkau mau mempertahankan hidupmu di level ini, yang lebih rendah, natural, Anda nggak akan pernah mendapatkan hidup kekal itu. Tapi kalau engkau berani melepaskan hidup ini, engkau akan mendapatkannya. Ngerti maksud saya? Itu konsep Tuhan, ikut Tuhan ada barter kehidupan. Karena di atas kayu salib sudah terjadi barternya. Tuhan sudah lakukan itu. Dan Anda mau ikut dia, harus ada barter dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Jelas sampai di sini? Clear? Saya belum jelaskan poinnya apa, tapi saya kasih ayatnya dulu. Paling tidak Anda simpan baik-baik di pikiran saudara. Next, ayat berikutnya. Lukas 9, 59 sampai 62. Kalau Anda baca di Alkitab saudara, ditulis di atasnya di ayatnya yang ke-57, judulnya adalah hal mengikut Yesus. Hal mengikut Yesus. Di situ ada cerita, saya nggak bacakan ayat 57, 58-nya karena ini ada di 59. Ayatnya bilang begini, Tuhan aku akan ikut engkau kemana saja engkau pergi deh. Gitu. Tuhan bilang, oh ya? Dia bilang serigala, ada lubangnya, ada liangnya, burung ada sarangnya, tapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Kamu tahu nggak sih ada harga yang kamu bayar? Jangan cuma ngomong saya mau ikut engkau. Kemanapun kau pergi saya akan ikut, ntar dulu. There is a price you have to pay. Makanya ayat 59 muncul, Tuhan bilang begini. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Coba bilang, ikut aku. Sekali lagi, ikut Yesus. Tapi orang itu bilang begini, izinkan aku pergi dulu menguburkan bapakku. Saya berhenti sebentar. Ini saya perlu jelasin sedikit. Yesus bilang apa? Ikut aku. Orang ini bilang apa? Izinkan aku untuk menguburkan ayahku. Saudara yang dikasih Tuhan menguburkan ayah. Apakah itu salah? Saudara, kalau Anda mengerti ini lebih dalam, di zaman itu Yesus mati di atas kayu salib, hari itu harus harus dikuburkan. Gak boleh lama-lama. Ada kemungkinan, karena Yesus yang tahu hanya Yesus, ada kemungkinan orang ini bilang papanya mati betul, dia mau ikut kubur, ada kemungkinan dia jalan ke rumahnya udah dikubur. Anda nangkep maksud saya? Halo? Anda ngerti nggak kira-kira? Yesus tahu kalau kamu pulang ke rumah, ayahmu udah dikubur kok. Itu kemungkinan pertama. Atau mungkin memang belum dikubur, bisa kesempatan. Tapi you nggak mau ikutin aku. Jadi Tuhan tahu ini alasan. Coba bilang alasan. Nggak dengar saya, alasan. Anda sering dengar orang Kristen kayak begini? Terdiam. Atau karena pakai masker. Anda pernah dengar orang Kristen seperti begini? Alasan. Yesus tahu ini cuma alasan. Makanya dia jawab, keras jawaban Yesus. Saudara, tapi Yesus berkata kepadanya begini. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Apa tuh maksudnya? Orang mati nguburin orang mati.
Orang mati, biarlah orang yang mati secara rohani, yang gak ikut aku, kuburin orang mati secara fisik. Biar mereka, kamu urusannya ikut aku. Saya gak bisa bayangin kalau Yesus jadi senior pastor di sini. Kosong nih jemaat. Saya nggak bisa bayangin kalau Yesus senior pastornya di sini. Dia ngomong begitu sama saudara, Yesus kurang menghargai keluarga. Kira-kira begitu enggak? You have to pay the price. Dan Tuhan bilang begini, dia bilang ikut tapi engkau katanya pergilah dan beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Tugasmu adalah beritakan Injil bersama dengan aku. Karena Tuhan tahu ini cuma alasan. Dan seorang lain berkata, yang lain bilang gini, aku akan ikut engkau Tuhan. Tapi ini yang gak enak, izinkan aku pamitan dulu sama keluarga. Salahnya di mana? Saudara tahu, Elisa pernah bilang ngomong sama Elia, aku mau pamitan dulu sama mama papaku. Cium dulu papa mamaku. Diizinkan sama Elia karena Elia tahu bahwa dia memang maksudnya benar, cuman minta izin terus ikut. Tapi yang ini Tuhan tahu, ini gak bakal ikut lagi. Anda ngerti atau enggak? Come on, bahwa Elia tahu bahwa Elisa memang maksudnya benar, cium papa mamanya pasti ikut dan itu dilakukan. Tapi yang ini Tuhan tahu, ini cuma alasan. Yang tahu itu adalah Tuhan. Dan saudara dan saya yang bikin alasan. Halo. Coba bilang begini. Alasan saya Tuhan sudah tahu. Tapi Yesus berkata sama orang yang mau pamitan sama keluarga, emang Yesus gak mencintai keluarga? Siapa bilang? Tapi Yesus berkata setiap orang yang siap membajak ikut aku, tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Dahsyat itu. Saya nggak bisa bayangkan betul-betul saudara, saya lagi waktu baca ayat ini mempersiapkan khotbah, saya lagi ngebayangin Yesus adalah senior pastor di sini. Dia bisa ngomong begitu, enyah kamu iblis. Saya nggak bisa bayangkan apa yang terjadi dengan diri kita digituin. Bukannya mikirin Tuhan loh, mikirin manusia gitu. Ya, salahnya di mana pastor? Begitu kan? Berapa sering? Tanya sama diri kita. Saya suka bikin Anda bertanya. Berapa sering sih muncul alasan-alasan yang dikembangkan sama kita sendiri yang belum tentu ada? Karena sebenarnya nggak siap ikut proses pemuritan. Kalau mau jujur, kita suka bikin alasan yang sebenarnya kita tidak siap untuk dimuridkan. Tidak siap ikut Tuhan dan bayar harga. Kalau mau jujur. Yang tahu saudara. Nah alasan-alasan yang dikembangkan ini yang menarik adalah ada kalimat belakangnya. Yang penting kan saya percaya Tuhan toh. Saya mau ikut Yesus. Tapi Yesus bilang kalau kamu menoleh ke belakang kamu gak layak untuk kerajaan Allah. Saya tetap percaya sama Tuhan, saya tetap percaya kok sama firman-Nya. That's not the issue. Percaya, ibadah, jadi jemaat. Tapi untuk jadi murid harus ada proses pemuritan. Halo? Bisa lambaikan tangan. It's not about just believe. Bukankah kemarin juga hamba Tuhan, Pak Togi bilang cuma percaya tapi tidak ngalami Tuhan. Ada satu ayat lagi. Ayat ini yang dulu dipakai papa saya waktu dia tahu saya jadi Kristen. Lukas 14, 25, 27. Temanya di perikop itu segala sesuatu harus dilepaskan untuk ikut Yesus. Pada suatu kali, ayat 25, banyak orang berduyun-duyun ikut Yesus dalam perjalanannya sambil berpaling ia berkata kepada mereka begini, Yesus bilang sama mereka yang ikut dia. Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki, perempuan, bahkan nyawanya sendiri tidak dapat jadi muridku. Barang siapa tidak pikul salibnya dan ikut aku tidak dapat menjadi muridku. Waduh, ini ayat. Papa saya nggak tunjukin ayatnya, tapi dia cuma mungkin pernah dengar ayat ini. Dia ngomong sama saya, waktu dia tahu saya jadi Kristen. Apa-apaan kamu jadi Kristen? Di Kristen diajarin untuk benci papa mamanya.
Saya nggak bisa jawab karena waktu itu memang baru bertobat. Jadi saya juga bingung jawabnya piye. Bener juga saya baca ayatnya, ada kok ayatnya begini. Tapi maksud ini apa sih ayat ini? Maksudnya Anda terikatnya sama siapa? Halo? Anda terikatnya sama siapa? Terikat saudara harusnya terikat sama Tuhan yang memberikan hidup. Ayahmu, ibumu, orang tuamu tidak mungkin bisa melahirkan Anda kalau Tuhan tidak mengizinkan. Betul atau enggak? Kalau Tuhan mengizinkan berarti itu anak pun milik Tuhan, ya atau tidak? Lihat Hana yang gak punya anak tapi Tuhan buka kandungannya, itulah yang Tuhan buka. Penyebabnya karena Tuhan yang membuka. Artinya apa? And one thing, kadang-kadang orang bisa meninggalkan Tuhan karena ada faktor-faktor yang membuat dia tidak bisa ikut karena di family-nya. Nanti kita akan lihat soal penyangkalan diri dan pikul salib, saudara. Salah satu yang mungkin dialami di keluarga Anda bisa dikucilkan loh. Mau ikut Tuhan? Setelah Anda dengar ayat-ayat yang barusan saya baca, belum saya jelasin ini. Baru saya baca. Anda sudah mulai shock nggak dengar baca ayat ini? Kalau mau jujur, Anda akan, susah ya ikut Tuhan. Nggak susah. Karena Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada saudara untuk mengikutinya. Ada amin, saudara? Kalau Anda mengikuti dengan kekuatanmu sendiri, pasti susah. Tapi kalau Anda mengikuti apa yang by the grace of God, karena kasih karunia, karena kekuatan pertolongan dari Holy Spirit Roh Kudus, memampukan Anda untuk melakukannya. Anda siap? Haleluya. Berapa banyak yang siap jadi murid Tuhan? Masih tetap mau jadi murid Tuhan? Coba lambaikan tangan. Yes. Kita lihat. Yang pertama, sangkal diri. Coba bilang sangkal diri. Penyangkalan diri atau menyangkal diri. Itu number one. Tuhan bilang kalau engkau mau ikut aku nomor satu harus urutannya sangkal diri. Karena menyangkal diri berkaitan dengan dirimu. Kalau salib datangnya dari luar. Anda nggak mungkin bisa pikul salib kalau Anda nggak pernah belajar menyangkal dirimu. Karena yang paling susah untuk ditaklukkan adalah diri sendiri. Yang bisa membohongi diri sendiri adalah diri sendiri. Ya atau tidak? Itu sebabnya before you follow Jesus, pastikan Anda harus mati dengan dirimu sendiri. Tidak pernah saya melihat mayat tendang, kalau Anda tendang mayat, dia tendang balik. Itu namanya belum mati itu. Kalau Anda tampar mayat, dia tampar balik. Itu bukan mayat namanya. Saudara, menyangkal diri itu, oke, sebelum ditayangkan lebih lanjut di sini. Saya jelasin dulu. Menyangkal diri, jangan samakan dengan menyangkal jati diri ya. Enggak sama dengan menyangkal identitas. Jangan bilang, saya ini perempuan yang terjebak di tubuh laki-laki. Itu namanya Anda menyangkali keberadaanmu yang Tuhan sudah tetapkan. Saya ini laki-laki yang terjebak di badan perempuan. Bukan. Anda bukan menyangkal diri kaitannya dengan identitas, kaitannya dengan jati diri. No, it's not about that. Be careful. Menyangkal diri bukan menyiksa diri. Menyangkal diri bukan menyangkal DNA. Saya bukan anak dia. Atau seorang bapak pernah bilang, ini bukan anak saya gitu. Tes DNA ternyata sama. Saudara yang dikasih Tuhan bukan menyangkal DNA, bukan juga menyangkal status. Saya sudah married tapi status saya masih single. Enggak, Anda single, Anda sebagai orang tua, Anda sudah married, Anda harus tahu that is your status. Jangan disangkali. Saudara, menyangkal diri bukan berarti Anda bisa menjadi lebih kudus dan lebih bisa diterima oleh Tuhan dan menjadi lebih benar, bukan itu. Apa itu menyangkal diri? Makanya saudara, nggak gampang saudara untuk ikut Tuhan. Makanya kenapa banyak orang masih dikuasai dengan hidup lamanya. Karena dia tidak belajar menyangkal diri. Ingat baik-baik, the real you is the spirit man. Dan untuk punya spirit man bisa betul-betul menyatakan diri, awalnya Anda harus belajar untuk menyangkal diri. Menyangkal diri artinya, Anda berkata tidak kepada daging, kepada diri sendiri, kepada dunia. You say no, as easy as that.
Anda berkata tidak, no untuk daging, untuk diri sendiri, untuk dunia ini. But Anda berkata yes untuk segala yang namanya Tuhan, firman-Nya, kebenarannya, perintahnya, you say yes to God. That is menyangkal diri. Sebenarnya itu as simple as that. You say no to the word, you say no kepada dirimu sendiri, you say no kepada dunia ini, tapi you say yes kepada firman Tuhan. You say yes kepada instruksi Tuhan. You say yes kepada kebenaran Tuhan. Makanya jangan heran ambisimu harus mati. Keinginanmu harus mati. Reputasimu harus mati. Jesus berkata, He made Himself of no reputation. Di atas kayu salib seorang namanya Tuhan, penyelamat, pencipta langit dan bumi ditelanjangi di sana. Selama Anda masih mempertahankan reputasi, selama Anda mempertahankan ambisi, Anda mempertahankan keinginanmu, Anda mempertahankan jabatanmu, Anda mempertahankan posisimu, Anda belum menyangkal diri. Anda sedang mempertahankan impianmu, Anda mempertahankan pelayananmu bahkan, Anda belum menyangkal diri. Belajar menyangkal diri is a process of life. Saudara pikir ya, Zakheus tuh naik ke atas pohon tuh gampang ya. Itu penyangkalan diri tau. Gak gampang. Buat seorang kaya dihormati, ditakuti di daerahnya, di wilayahnya, di komunitasnya. Naik ke atas pohon hanya mau lihat Yesus. Seorang figur komunitas yang dikenal. Berani naik ke atas pohon, itu nyangkal diri. Karena orang tahu kok orang ini mau naik ke atas pohon. Dia mengekspos dirinya bahwa dia pendek. Itu menyangkal diri. Anda rasanya tidak dihargai, Anda rasanya tidak dihormati, sangkal dirimu. Semua orang mau dihormati, semua orang mau dihargai, semua orang mau dilayani bahkan. But Anda harus bisa menyangkal diri. Baru Anda bisa ikut Tuhan. Bisa katakan amin? Pusat kehidupan saudara kalau Anda menyangkal diri adalah Tuhan Yesus, bukan dirimu sendiri. It's not about ourselves. Tapi semua adalah tentang Jesus, bukan jabatan kita, bukan suksesnya kita, bukan ambisi kita, bukan yang kita mau. No. It's all about Jesus. Baru bisa jadi murid. Banyak orang tidak bisa menjadi murid karena nggak bisa menyerahkan waktunya sama Tuhan. Tidak bisa menyerahkan dompetnya buat Tuhan. Tidak bisa menyerahkan energinya buat Tuhan. Apalagi dirinya. Easy? Not easy. Minggu lalu saya berkata, the challenge is kalau Anda mau mendahulukan hal-hal spiritual dan Tuhan, tanya sama dirimu sendiri, mana yang Anda akan pilih, yang prioritaskan? Tuhan atau bisnismu, atau karirmu, atau pekerjaanmu, atau hartamu, apa? Anda yang tahu. Halo, coba siapa yang mengerti, lambaikan tangan. Banyak orang saudara ketika mendengar pesan ini gak suka. And you shut down your ears. Anda tutup telingamu, tutup hatimu. Ada orang kayak gitu, bisa terjadi. Karena Anda merasa, aduh ini lagi. Justru ini adalah pesan kalau mau ikut Tuhan. Jangan udah ikut baru kita tahu nanti kelabakan. Haleluya. Ada amin. Coba kita lihat satu ayat. Di dalam 2 Korintus 6. Ayat 4 sampai 10. Panjang ayatnya tapi saya bacakan. Bagaimana Paulus pun pernah ngalamin seperti ini. Pikul salib, sangkal diri jadi satu di dalam ayat ini. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan. Kesesakan, kesukaran. Ini tantangan dari luar dialami. Menanggung dera dalam penjara, kerusuhan. Dalam berjeripaya, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela.
Perhatikan ayat 8. Ketika dihormati, saatnya dia bisa dihormati, tapi bisa dihina. Ketika diumpat, ketika dipuji, bisa diumpat. Seorang sekelas Rasul Paulus ngalamin itu. Kalau Anda belum jadi Rasul Paulus, biasa kita diumpat. Halo? Ketika dianggap sebagai penipu namun dipercaya. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal. Sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup. Sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Paulus ngalamin itu. Paulus pernah ngalamin yang namanya penyangkalan diri dan salib. Nah, saya sedikit masuk saudara dalam penyangkalan diri adalah puasa. Saudara tahukah saudara, puasa adalah bagian penting dari penyangkalan diri. Jadi kalau gereja adakan acara ataupun kegiatan namanya puasa, bukan bikin kita susah. Puasa itu bukan menahan lapar, tapi puasa itu mengalihkan fokusmu dari hal natural ke hal spiritual kepada Tuhan untuk mendekatkan diri lebih kepada Tuhan. Kenapa selalu rendengannya atau pautannya doa puasa? Doa puasa karena puasa akan memberikan kekuatan dalam Anda berdoa. Puasa tidak sama saudara dengan kesalahan. Saudara puasa bukan menderita bagi Yesus, bukan itu. No. Tapi puasa adalah membuka diri Anda peluang untuk Kristus memenuhi hidupmu. Bisa katakan amin? Saya percaya lewat puasa akan membangkitkan kegairahanmu dan kerinduanmu untuk dekat sama Tuhan. Saya percaya puasa akan melatih kepekaanmu untuk bisa dengar suara Tuhan. Saya percaya lewat puasa Anda akan mengalami kesegaran dan kebangkitan in your spiritual. Minggu lalu saya bicara the real man. Salah satu untuk memberi makan kepada your spirit man is puasa. Kok lucu? Yes, karena ini manusia spiritual, Anda tidak bisa kasih makan dengan manusia makanan jasmani. Anda harus memberi makanan rohani lewat apa? Puasa. Berbahagialah yang pernah puasa 40 hari di sini. Bukan berarti nggak makan, nggak minum. Saya pernah puasa 3 hari tidak makan, 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum. Rasanya di hari ketiga itu panasnya luar biasa di badan. Karena nggak minum, bisa dehidrasi itu. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara justru lewat puasa memberikan kepada kekuatan kepada manusia batinmu. Itu secara inner man dan secara fisik juga bagus. Makanya kenapa di dalam diet disebut intermittent fasting. Bukan cuma in the spirit but in your body. Bisa katakan amin. Saudara, itu sebabnya Anda belajar untuk bisa menyangkal diri. Berani menyangkal diri? Mau melatih dirimu menyangkal diri? Kita bisa bikin banyak alasan. Tapi ayo mari kita belajar. Dalam tahun ini transformation terjadi buat diri saudara dan diri saya. Kita semua. Jadi saudara, kalau gereja sekali waktu ada puasa, Anda udah ngerti bahwa puasa bukan cuma menahan lapar, diet supaya timbangan turun. Suatu hari saudara di tempat saya biasa nge-gym ataupun berenang, dia bilang gini, "Pak, kayaknya Bapak kurusan ya?" Gitu. Saya bilang, "Lu baru lihat sekarang, sebelumnya juga udah kurusan." "Enggak, ini kayaknya lebih kurus." "Kagak," saya bilang gitu. "Timbangannya turun." Gampang kalau mau bikin timbangan turun. Taruhnya di atas lemari tuh timbangan. Tiap pagi lu turun tuh timbangan. Saya bilang. Ketawa dia habis-habisan. Jangan taruh di bawah, makanya timbangan tuh selalu taruh di atas. Tiap hari lu turunin tuh timbangan, turun timbangan. Tahukah saudara, Paulus bilang hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kekristenan yang sekarang adalah kekristenan yang enjoy for your flesh, enjoy for your soul. Karena Anda menikmati banget. Tapi Anda harus dipersiapkan bahwa kita tidak hanya dipanggil untuk percaya, tapi untuk menderita bagi Kristus.
Pengertian-pengertian suffering of God perlu ada dalam diri kita. Makanya saudara, ada sebuah buku dulu ditulis oleh seorang penulis berjudul The Gift of Pain. Karunia menderita. Sometimes menderita itu bagus buat saudara dan saya. Karena lewat penderitaanlah kita mengerti apa artinya hidup bersama dengan Tuhan. Bisa katakan amin? Siap? Sangkal diri? It's about yourself, man. Kalau Anda bisa membuat diri Anda say no to this world, say no kepada keinginanmu, ambisimu, dagingmu, dan seterusnya, Anda akan siap untuk dimikul salib. Dan pikul salib berapa lama? Setiap everyday. Kenapa? Everyday Anda akan menghadapi orang-orang yang ada di kantor. Nomor 2. Pikul salib. Saya akan berhenti pada nomor 2 saja. Pikul salib. Karena waktu ya. Pikul salib bukan begini. Saya lagi gak ada kerjaan, saya pikul salib. Maksud lo? Itu bukan pikul salib. Paulus nggak bilang bagi yang tidak bekerja itu salibmu. Tidak, yang bekerja jangan makan, kata Paulus. Pikul salib bukan karena sakit, you pikul salib. Saya sakit nih, saya pikul salib. Sakit bisa terjadi karena kita tidak berjalan di dalam pola hidup yang sehat. Sakit belum tentu salib dan bukan salib. Oh, saya kerja sama bos yang susah nih, pekerjaan ini sulit. Bukan salib. Karena kebetulan kamu dapat pekerjaan yang gak enak, itu aja. Jangan dikait-kaitan dengan salib. Salib bukan kesalahanmu sendiri dan kesalahanku sendiri. Bukan salib itu. Itu namanya keteledoran, kebodohan, kesembronoan kita sendiri. Halo? Amin. Saudara ngerti maksud saya? Oh, ini salib saya, dikit-dikit salib. Yang mana? Salib artinya, ini yang saya mau ajak saudara perhatikan. Kita tutup di sini. Salib berarti Anda bersedia, Anda rela. Coba bilang sedia, rela, sedia, rela. Sekali lagi, sedia, rela. Sedia dan rela untuk apa kalau Anda nggak memikul salib? Untuk dihina dan dipermalukan di depan publik. That is your cross. Dihina, dipermalukan di depan publik because of your faith. Karena imanmu kepada Tuhan. Siap gak Anda? Waktu saya jadi mahasiswa, karena saya bentar-bentar ngomong haleluya, haleluya, puji Tuhan. Karena ada persekutuan doa waktu saya kuliah. Saya datang ke kampus, saya bawa tas, saya nggak bisa lupa itu tas itu. Karena tas itu unik, ada talinya. Saya taruh di sini, warnanya merah, kotak-kotak. Saya bawa ke kampus. Ketemu teman-teman saya bilang, Mr. Hallelujah is coming. Di depan orang. Oke, mungkin Anda merasa itu sederhana, tapi nggak gampang itu saudara. Di depan kampus, di depan orang-orang. Anda dihina, dipermalukan because of your faith. Mungkin Anda difitnah sama orang. Dipitnah. Itu fitnah katanya gitu. Saudara, mungkin Anda difitnah yang Anda nggak perbuat. Yang Anda nggak katakan. Anda difitnah. Itu salib. Because you are in Christ. Anda disindir di depan teman-teman karena iman percayamu sama Tuhan. Lalu janganlah dia mah pendeta, dia pelayanan dengan semua sikap yang membuat Anda disindir sana sini. That's your cross. Anda dikucilkan dari sahabat. Anda dikucilkan dari keluarga. Bahkan Anda kehilangan sahabat, kehilangan keluarga saudara. That's your cross. Because you firm with your Jesus. Bukan karena kenaifan saudara dan kebodohan saudara. Barangkali Anda bisa kehilangan pekerjaan bahkan.
Karena Anda mempertahankan values of God, imanmu sama Tuhan. Anda dianiaya. Karena Anda percaya sama Tuhan, dianiaya seperti orang tuanya Pastor Lewi. Dianiaya. Oleh karena faith, that's the cross. Bahkan mungkin dianiaya sampai harus kehilangan nyawa. Kalau diperlukan, gak semua orang harus menghadapi ini. Saya gak bilang bahwa Anda pasti dianiaya, pasti dibunuh, enggak. Tapi Anda punya gak kesadaran bahwa pikul salib bisa seperti itu? Nah, itu sebabnya sebagaimana Pak kemarin saya katakan ada di videonya John Hagee berkata bahwa generation harus dibangun untuk mengerti apa artinya sangkal diri, pikul salib, kuasa firman, mengajarkan mereka deep rooted in the word of God, itu penting. Mengajarkan mereka how bisa menangkap hati Tuhan. Itu jauh lebih penting. Ada amin? Landasannya adalah hati kita. Iman kita sama Tuhan. Mau ikut Tuhan? Mau tetap ikut Tuhan? Siapa yang mau ikut Tuhan? Apa katanya? Yang pertama? Sangkali dirimu. Saya nggak tahu saya pernah khotbahkan atau enggak di sini, tapi yang pasti saya pernah ngajarkan di modul saya. Anda harus belajar melepaskan hak. Anda merasa saya berhak kok. Saya punya dong, saya berhak kok. Nggak ada urusan. Anda harus belajar untuk bisa melepaskan hak. God, Jesus made of himself of no reputation. Bahkan dia membuat dirinya lebih rendah dari ciptaannya. Dia barter di atas kayu salib. Anda dan saya harus barter hidupmu yang sekarang dengan hidupnya Tuhan. Mungkin Anda sudah lama tidak mendengar pesan seperti ini ya. Tapi tidak tahu kenapa di tahun ini ketika Tuhan ngomong soal pola. Salah satu polanya adalah ini. Mungkin kita banyak mendengar pesan tentang sukses. Nggak salah, di dalam Tuhan ada sukses, nggak salah kok. Diberkati, nggak salah. Tapi ada keseimbangannya. Bahwa we need to suffer in Christ. Menderita bagi dia. Amin. Haleluya. Siap untuk jadi murid? Yang siap katakan amin. Kuncinya satu, ikut dia. Banyak kali tanpa disadari, kita sendiri sebenarnya dalam hati mau, tapi pikiran kita gak siap. Banyak alasan yang kita buat. Dan sekarang ini alasan banyak. Dan bisa masuk di akal. Dan tadi saya bilang kata-kata, kan saya tetap percaya Tuhan. Saya ngerti. Banyak orang bilang percaya sama Tuhan. Emang setan gak percaya? Setan bukan cuma percaya. Gemetar. Kita kadang-kadang percaya tapi tidak gemetar. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau berdoa buat saudara. Jadilah seorang murid. I know pesan-pesan seperti ini dibutuhkan buat kita dari waktu ke waktu. Mengingatkan saudara. Supaya saudara tahu bahwa to build the pattern, pola dalam hidup, sometimes butuh orang yang bisa mengarahkan saudara. Buka hati yang penting. Punya kerendahan hati, punya kerelaan, punya kesediaan. Mungkin di atas saudara lebih muda dari saudara atau sebaya dengan Anda. Alkitab berkata saling. Kata saling berarti di usia yang sama bisa saling menajamkan. Ketika saya masih menjadi mahasiswa bersama dengan teman-teman yang lain, yang sekarang sudah beberapa udah jadi pendeta-pendeta hebat. Saudara, kita saling di usia yang sama. Terbuka untuk merendahkan diri satu sama lain. Hari ini di gereja ini, saya percaya mungkin ada pemimpin-pemimpin baru yang lebih muda daripada saudara. But you have to learn to submit to the leader yang sudah ditunjuk oleh pemimpin.
Antara Musa dengan Joshua berbedanya jauh sekali. Tapi kalau Tuhan sudah pilih, Musa sudah mengangkat dia, semua harus belajar seperti mendengarkan perkataan Musa waktu Joshua ngomong. Learn how to submit yourself. Di dalam rumah ini, khususnya saya membahas dalam konteks di rumah ini, oke? Anda ngerti maksud saya? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi dan siang ini. Kau mengajarkan kami kembali untuk mengerti rahasia menjadi murid Tuhan. Biar kami belajar Tuhan. Bukan karena kami hanya sekedar ingin terjun dalam pelayanan untuk membuktikan bahwa saya eksis di gereja. No, tapi kami mau Tuhan jadi murid-Mu. Karena Engkau mau kami dimuridkan. Itu sebabnya Tuhan ada banyak hal yang mungkin harus kami buang dalam hidup ini. Ada bagian-bagian yang tidak pas dalam pattern-Mu. Ajari kami untuk punya kerendahan hati, kerelaan, kesediaan untuk dibuang bagian-bagian yang tidak pas dengan pola-Mu. Sehingga kami bisa masuk dalam pattern-nya Tuhan. Dan ketika kami ada dalam pola-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan akan turun atas kami. Berkati umat-Mu Tuhan, mereka yang mendengar pesan-Mu. Biar apa yang disampaikan sungguh Tuhan. Jemaat-Mu bukan hanya jadi jemaat biasa, tapi punya hati kepengen dimuridkan. Sekalipun walaupun tantangannya berat, tidak mudah. Tapi kami mau jadi orang yang Engkau sudah tetapkan. Menjadi anak panah di tangan pahlawan. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Kami serahkan Tuhan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan melalui apa yang sedang mau dikerjakan melalui discipleship and real talk ini. Biar generasi muda dibangkitkan to become a next generation. Untuk bisa menangkap apa yang perlu mereka dapatkan. Yang tidak mungkin mereka dapatkan di dalam usia mereka. Tapi apa yang mereka perlu dapatkan dari apa yang sudah melewati kehidupan ini. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu, seluruh yang hadir maupun yang menyaksikan melalui streaming, diberkati oleh Engkau. Berkat-Mu Tuhan turun, kekuatan ilahi ada pada kami, jadikan kami murid-murid-Mu dan anak-anak-Mu. Mari Bapak Ibu angkat kedua belah tangan. Sebagaimana Engkau datang di tempat ini diberkati, kiranya berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah, bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Ya, God bless you. Happy Sunday.